Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek dan budaya lingkungan ingin mempresentasikan ide kami mengenai analisis dampak lingkungan areal tambang batu bara PITX di PTX Sumatera Selatan. Anggota kelompok kami salah satunya ada Eliana Trisusati, Raffi Fendiza, saya sendiri Naufal Fauzandia, Reza Rahmawati, Muhammad Azainuri, dan Maulana Raihansyah. Saya dulu lanjut. Baik, yang pertama Baik, ada dimulai dari bab 1 pendahuluan. baik, terima kasih, Noval. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya yaitu sumber daya alam berupa batu bara. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton, di mana itu terbesar ke-6 di dunia. Dengan besarnya kegiatan penambangan yang ada di Indonesia ini tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu adanya potensi air asam tambang pada daerah sekitar tambang batu bara. Air asam tambang ini terjadi karena adanya proses oksidasi terhadap mineral-mineral sulfida. Proses kimia yang terjadi ini dapat menghasilkan sulfat dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi. Yang mana jika hal ini terjadi pada area yang luas dan atau secara luas akan mempengaruhi kualitas dari lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini mengkaji dampak air asam tambang pada kawasan PITX Provinsi Sumatera di perusahaan batubara. Boleh di next. Oke, berikut beberapa rumusan masalah pada kegiatan penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana air asam tambang terbentuk. Yang kedua, bagaimana karakteristik batuan pembawa air asam tambang di daerah penelitian. Yang ketiga, bagaimana dampak air asam tambang terhadap lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana penanganan batuan pembawa air asam tambang. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses keterbentukan dari air asam tambang. Yang kedua untuk mengetahui karakteristik batuan pembawa air asam tambang pada daerah penelitian. Yang ketiga untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan akibat adanya air asam tambang. Dan yang terakhir untuk mengetahui penanganan terhadap batuan pembawa air asam tambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Dari pengertiannya, air asam tambang sendiri merupakan air lindian, rembesan atau air penirisan, di mana air asam tambang ini dapat terbentuk dari hasil oksidasi alamiah mineral sulfida dalam batuan. Air asam tambang memiliki pH yang kecil di mana tingkat keasamannya mampu meluruhkan dan membawa logam berat yang terkandung pada batuan yang dialiri oleh aliran air asam tambang. Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan, yaitu mencemari kualitas air dan tanah. Boleh, next. Terjadinya air asam tambang melalui beberapa proses. Yang pertama diawali dengan reaksi oksidasi mineral pirit yang menghasilkan Fe2 positif, dan selanjutnya pirit teroksidasi oleh ion feri yang bereaksi 2 hingga 3 kali dibandingkan oksidasi oleh oksigen. Reaksi ini terjadi pada kondisi ion feri yang asam. Selanjutnya reaksi yang ketiga terbentuk sebagai hasil konversi ion fero yang terbentuk dari reaksi sebelumnya. Di sini terdapat peran dari bakteri Acidithiobacillus ferrosidans yang mempercepat laju oksidasi Fe2 positif. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan gumpalan ferrihidroksida hasil oksidasi dan hidrolisa pada pH di atas 3,5. Dan reaksi yang kelima, reaksi ini merupakan reaksi oksidasi mineral pirit yang merupakan gabungan dari keempat reaksi sebelumnya, di mana persamaan reaksi inilah yang umumnya menghasilkan air asam tambang. Selanjutnya, dari mana saja sumber-sumber air asam tambang? Air asam tambang dapat berasal dari air dari tambang yang terbuka, dari air unit pengolahan batuan buangan, air dari lokasi penimbunan batuan, air dari unit pengolahan tiling yang jika bereaksi dengan oksigen dapat menghasilkan air asam tambang. Selanjutnya.
air asam tambang dapat mempengaruhi beberapa hal. Ada tiga faktor besar yang terdampak dari kehadiran air asam tambang. Yang pertama, bagi biota perairan, air asam tambang menyebabkan terjadinya perubahan keanekaragaman biota perairan seperti plankton dan bentos, di mana bentos yang melimpah menandakan perairan yang baik. Yang kedua, dapat mempengaruhi sumber daya air. Dalam konteks ini, sumber daya air yang terpengaruh yaitu dari segi kualitasnya. Air asam tambang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air, dilihat dari parameter pengujian kualitas air, dari perubahan pH, padatan terlalu, suspensi, COD, BOD, sulfat, besi, dan mangan. Dan yang ketiga, tentunya bagi kualitas tanah. Tanah yang asam merupakan tanah yang banyak mengandung unsur logam. Ketiga, unsur itu merupakan unsur hara mikro bagi tumbuhan, sedangkan unsur hara makro bagi tumbuhan adalah P, Mg, Ca. Tumbuhan yang kelebihan unsur mikro akan mati. Mineral pembentuk air asam tambang umumnya ialah mineral sulfida, dan yang paling banyak yaitu pirit. Keterdapatan mineral sulfida sebagai mineral pembentuk air asam tambang erat kaitannya dengan lingkungan pengendapan batuannya. Sulfur dalam batu bara dan lapisan pembawanya dapat terjadi seperti sulfur organik, sulfur sulfat, dan pirit sulfur. Pirit atau sulfida sulfur adalah penyebab sulfur utama yang biasanya berasosiasi dengan batuan. Pembentukan air asam tambang terjadi saat pengendapan batu bara atau gambut yang dipengaruhi oleh masuknya material sedimen yang berasal dari invasi air laut, limpahan banjir dari sungai, atau aktivitas vulkanik ketika pengendapan batu bara terjadi. Lalu saya Rahmawati akan menjelaskan mengenai geomorfologi dari daerah penelitian. Secara morfografi dan morfogenetik, daerah penelitian terdiri atas dua satuan bentuk lahan, antara lain bentuk lahan dataran fluvial yang terdiri dari bentuk lahan dataran banjir dan bentuk lahan perbukitan struktural denudasi yang terdiri dari perbukitan landai dan perbukitan agak curam. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai beberapa cara pengujian air asam tambang. Yang pertama, metode pengambilan contoh batuan. Pengambilan contoh batuan untuk pengujian keasaman menggunakan metode pengambilan sampel batuan sesuai jenisnya per interval 20 cm dengan tebal 2-5 cm. Menggunakan metode chip sampling dan dijadikan dalam satu kantong plastik bag dengan tebal batuan atau litologi kurang atau sama dengan 5 cm. Sampel batuan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu digunakan untuk analisa laboratorium dan satu lagi disimpan. Yang kedua, uji statistik. Uji statistik dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan contoh batuan berdasarkan potensi pembentuk asam relatifnya. Pengujian dasar yang direkomendasikan yaitu pengujian pH 1:2 dan konduktivitas elektrik 1:2, penentuan total sulfur menggunakan metode LECO, atau pengujian kapasitas penetralan asam, lalu perhitungan potensi pembentukan asam neto atau net acid producing potential berdasarkan total sulfur dan ANC. Pengujian pembentukan asam neto atau net acid generation atau yang disebut NAG. Lalu uji air asam tambang yang terakhir yaitu uji kinetik. Secara umum terdapat dua jenis uji kinetik, yaitu humidity cell test, merupakan suatu uji standar pada kondisi beroksigen dengan pencucian secara periodik. Yang kedua, pencucian air melalui kolom yang berisi contoh dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan parameter yang memberikan informasi tentang reaktivitas sulfida, oksidasi kinetik, kelarutan logam, serta perilaku pencucian dari material yang diuji. Next. Lalu ada juga klasifikasi mengenai sampel batuan. Pengklasifikasian potensi pembentukan asam dari sampel dilakukan berdasarkan hasil pengujian S, ANC, NAPP, dan NAG ke dalam salah satu kategori berikut. Yang pertama, non-acid forming. Sampel yang diklasifikasikan sebagai NAF dapat atau tidak dapat mempunyai kandungan sulfur yang signifikan, tetapi ketersediaan ANC dalam sampel lebih dari cukup untuk menetralkan semua asam yang secara teori dapat dihasilkan dari semua mineral sulfida yang terkandung dalam sampel tersebut. Sebagai contoh, material yang diklasifikasikan sebagai NAF dipertimbangkan tidak seperti sumber air asam. Yang kedua, potensial acid forming. Sampel batuan yang diklasifikasikan sebagai
PAF selalu memiliki kandungan sulfur yang signifikan. Potensi pembentukan asam melebihi kapasitas penetralan asam dari material. Hal ini berarti terdapat resiko tinggi pada material, bahkan apabila pH material di sekitar netral ketika baru ditambang atau diproses. Dapat mengalami oksidasi dan membentuk air asam ketika tersingkap di kondisi atmosfer. Yang ketiga itu uncertain. Klasifikasi tidak tentu atau UC digunakan ketika terdapat konflik antara hasil NaPP negatif dan NaG pH kurang dari 4,5. Lalu terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan pengelolaan air asam tambang. Yang pertama, penempatan selektif. Menempatkan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang PAF dan batuan NaF ke tempat yang terpisah dengan cara ditimbun. Kemudian lokasi penimbunan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang ditempatkan sejauh mungkin dari aliran air. Selanjutnya, rembesan-rembesan dikumpulkan pada satu lokasi. Yang kedua, manajemen tanah. Manajemen tanah ini bertujuan untuk memisahkan tipe tanah secara benar, sehingga percampuran dan degradasi kualitas tanah pucuk tidak terjadi dan menjamin kualitas tanah pucuk sebagai adanya struktur nutrisi tersedia digunakan dalam rehabilitasi. Manajemen tanah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Active Treatment Technologies. Teknologi yang memerlukan operasi, perawatan, dan pemantauan oleh manusia berdasarkan pada sumber energi eksternal dan menggunakan infrastruktur dari sistem yang direkayasa. Terdiri dari netralisasi, penghilangan logam, presipitasi kimiawi, dan penghilangan sulfat secara biologi. Predator yang paling umum digunakan pada perlakuan AHT skala besar adalah kapur. Yang kedua, passive treatment technologies, proses pengolahan yang tidak memerlukan intervensi, operasi, atau perawatan oleh manusia secara reguler. Bahan yang biasa digunakan adalah memakai tumbuhan yang dapat menetralkan pH, yaitu Poronticus. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kondisi geologi regional pada daerah penelitian. Secara geologi, daerah penelitian termasuk bagian dari cekungan Sumatera yang terbentuk akibat penunjaman lempeng Eurasia dan lempeng India Australia yang berada utara timur laut. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi batuan, lapisan batuan, struktur geologi, serta bentakan peta geologi regional. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 formasi batuan, yaitu formasi air benakat yang ditandai dengan warna hijau muda, formasi muara enim ditandai dengan warna kuning, dan formasi kasai yang ditandai dengan warna merah muda. Daerah penyelidikan terdiri atas struktur geologi berupa antiklin pada bagian barat laut dan sinklin pada utara daerah penyelidikan. Lalu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1906 mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan itu apa? Itu adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai AMDAL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang instansi yang bertanggung jawab atas AMDAL dan Komisi AMDAL. Berikut ditampilkan beberapa contoh peraturan. Ada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Yang keenam terdapat Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini kami tampilkan diagram alur penelitian yang mana pada tahap penelitian ini kami membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap kajian masalah, di mana tahap ini kita merupakan tahapan awal
dalam melakukan penelitian ini berupa kajian literatur terhadap karakteristik air asam tambang dan juga dampak dari air asam tambang tersebut terhadap lingkungan dan juga manusia. Selanjutnya, tahap kedua ada tahap pengambilan sampel, yang mana tahapan ini juga terbagi tiga. Yang pertama, penanganan inti bor, dimulai dari inti bor yang ada pada core barrel, dimasukkan pada sampel plastik, dan juga selanjutnya dimasukkan kepada core box, yang mana nantinya akan dilakukan pendeskripsian jenis material atau deskripsi litologinya untuk mengetahui jenis batuan, warna, kekerasan, struktur, tekstur, yang mana nantinya dituangkan ke dalam suatu formulir deskripsi batuan. Nah, tahap ketiga dalam pengambilan sampel, di sini kita mengambil batuan sepanjang 3-5 cm dengan spasi antar sampelnya 20 cm, yang mana sampel yang kita ambil ini akan dibagi kembali untuk diuji pada lab. Tahap ketiga, tahap pengujian laboratorium, yang mana pada tahapan ini kita melakukan pengujian statik yang telah dijelaskan sebelumnya. Poin-poinnya adalah pengujian AEC, pengujian penambahan NAG, perhitungan NAP, dan juga evaluasi data. Selanjutnya, setelah melakukan pengujian, kita akan mengklasifikasikan jenis batuannya berupa data geokimia yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan batuan tersebut memiliki potensi asam atau tidak. Selanjutnya kita juga melakukan tahapan keempat, yaitu penanganan air asam tambang. Berdasarkan karakteristik air asam tambang, dapat dilakukan pengkajian penanganan apa yang tepat terhadap jenis atau penggolongan klasifikasi batuan, sehingga nantinya kita akan tahu dampak yang akan ditimbulkan dan akan meminimalkan risiko dari dampak tersebut terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya merupakan bab 4 yang berisi pembahasan. Next. Nah, pertama kita bedah dulu kondisi lingkungan daerah penelitian. Nah, secara morfologi, daerah penelitian ini bersifat dinamis seiring proses penambangan batu bara. Lalu, kalau misalnya dilihat dari daerah penelitian itu terdapat sungai, yakni bernama Sungai Enim, yang berbatasan sebelah barat dengan Pit X. Nah, lalu lokasi PTX ini dekat dengan daerah pemukiman warga yang mengindikasikan kalau misalnya ada pencemaran akan berefek langsung kepada masyarakat sekitar. Dan ini merupakan kondisi Sungai Enim, di mana sungai yang berbatasan dengan PTX itu merupakan sungai bagian hilir. Dan ini merupakan perbandingan antara kondisi sungai pada bagian hulu dan bagian hilir terlihat sangat jelas. Dari kualitas airnya juga di bagian hulu terlihat bersih, sementara di bagian hilir terlihat kotor. Next. Nah, setelah beberapa sampel batuan itu diuji menggunakan uji laboratorium, bakal didapat hasil dari setiap batuan. Ada yang non-acid forming atau yang tidak akan mempunyai potensi untuk membentuk air asam tambang, dan ada yang PAF atau potensial acid forming atau yang akan menimbulkan potensi air asam tambang. Nah, berdasarkan hasil pengujian, batuan-batuan yang mempunyai sifat PAF itu umumnya batuan-batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Nah, ada di mana aja titik-titik batuan-batuan yang memiliki potensi PAF ini? Pertama ada di overburden SIM A1, lalu di interburden SIM A1 sampai A2, lalu di interburden A2 sampai SIM B, dan yang terakhir ada di interburden SIM B sampai SIM C. Nah, di sebelah kanan merupakan stratigrafi daerah penelitian. Nah, setelah kita uji lab tadi, sangat berkorelasi lah sama karakteristik batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cocok untuk mengalirkan air asam tambang. Ini kita bisa lihat dari overburden A1 aja udah merupakan karakteristik litologi batu pasir yang memiliki porositas yang baik. Dan selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara penanganan air asam tambang. Itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama merupakan proses pengaliran awal air asam tambang. Jadi air pada pit, salah satu yang bisa berasal dari air hujan, itu dialirkan menuju SAM atau kolam tampungan. Nah, pada kolam SAM ini dilakukan penetralan pH.
dengan cara memasukkan material kapur agar air yang bersifat asam itu dinetralkan oleh sifat kapur yang bersifat basa. Lalu merupakan proses pemompaan air asam tambang. Tujuannya untuk membuang air dari SAM ke tempat yang lebih tinggi atau menjauhi pit tersebut. Nah, pemindahan tersebut menuju kolam pengendapan. Dari kolam pengendapan, ketika sudah dipastikan bahwa pH sudah netral, dapat dibuang ke sungai. Next. Baik, untuk menutup presentasi kami, dapat kami simpulkan bahwa air asam tambang merupakan limbah pencemaran hasil pertambangan yang disebabkan karena teroksidasinya mineral sulfat seperti pirit, kalkopirit, galena, dan sphalerit. Mineral sulfat tersebut ditemukan pada tanah atau batuan penutup dan lapisan roof atau floor batubara dengan air dan oksigen. Sumber-sumber air asam tambang antara lain adalah air dari tambang terbuka, air dari unit pengolahan batuan buangan, air dari lokasi penimbunan batuan, dan air dari unit pengolahan tailing. Pada daerah penelitian merupakan daerah yang berpotensi terjadi pencemaran limbah air asam tambang karena lokasinya sangat berdekatan dengan permukiman warga. Perlu dilakukan mitigasi air asam pada batuan yang berpotensi menghasilkan asam agar tidak merusak lingkungan sekitar. Salah satu penanganannya dapat berupa mengalirkan air asam tambang menuju sumur atau SAM dan membuang hasil air tersebut ke tempat yang lebih tinggi atau keluar area tambang. Dan saran dari kelompok kami untuk berdasarkan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian ini perlu dilakukannya pengklasifikasian potensi asam dan non-asam, yaitu PAF dan NAF, yang lebih detail untuk mengetahui karakteristik sifat keasaman batuan pada daerah penelitian. Selain itu, aktivitas tambang juga perlu memperhatikan AMDAL dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.